Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar setia Radio Silaturahim dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Angga Aminuddin di malam hari ini ditemani oleh Muhammad Fahri di meja operator, ada juga Atep Setiabudi di kameramen, dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada, ikhwan akhwat, di waktu istirahat Anda malam hari ini, ataupun Anda yang saat ini masih dalam perjalanannya menuju ke rumah atau menuju ke tempat yang dituju. Semoga di perjalanannya selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Dimanapun Anda berada, ikhwan akhwat, semoga selalu memberikan kesehatannya selalu dijaga. Dan di malam hari ini saya hadir dalam acara Bincang Pendidikan edisi hari Ahad. Kita sudah memasuki Ahad ketiga di bulan Januari 2020. Bersama narasumber kita Bapak Munif Hatib yang saat ini telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Munif ya? Alhamdulillah, harus sehat Mas Angga. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita nih di tahun 2020, ini pertama kali kita siaran Bincang Betul. Mengawali tahun 2020, ya akhwat. Bincang Pendidikan bersama Pak Munif Hatib, kita akan mengangkat topik arah pendidikan Indonesia era 4.0. Sebenarnya ini sebelumnya sudah pernah kita bahas, Pak Munif. Iya. Tapi ternyata memang informasi itu kan dalam satu hari aja bertambah gitu. Berkembang. Betul. Dalam 2 bulan terakhir aja ternyata udah berkembang sekali ini topik mengenai arah pendidikan Indonesia era 4.0 gitu ya. Catatan penting, cetak biru pendidikan era Nadiem Makarim. Ini pasti ada sesuatu hal yang spesial ini di Pak Munif sendiri gitu ya. Iya. Jadi pemikiran juga dalam beberapa bulan ini, Pak. Betul. Jadi kalau yang bulan kemarin itu kan baru diangkat beliau ya. Kemudian orang masih bertanya-tanya ini programnya apa. Seorang menteri usia milenial yang akrab dengan teknologi lah. Ada sebagian yang mendukung, ada yang was-was ya. Di berbagai forum itu saya melihat betul ada rasa was-was itu. Nah lalu kemarin baru mulai memunculkan sebuah program-program. Nah yang ingin saya bahas di malam ini adalah selain program yang kemarin itu Merdeka Belajar itu, ada satu keinginan yang katanya 6 bulan lagi harus selesai, Mas Angga, yaitu blueprint pendidikan. Nah, ini cukup menarik menurut saya. Jadi ini latar belakang ya. Ya. Di samping dari dalam beberapa bulan ini masih banyak juga pro kontra gitu ya. Iya, betul. Nah, blueprint pendidikan ini cukup menarik gitu. Nah, Pak Munif, sebagai pembuka dari topik kita di malam hari ini apa sekaligus menyapa pendengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berbagi lagi di Bincang Pendidikan di Radio Silaturahim. Nah, mungkin sebagai pengantar adalah sekarang ini di dunia pendidikan adalah banyak teman-teman di lapangan itu adalah inilah tahun terakhir era lama. Bisa saya katakan adalah orde lama pendidikan. Ini tahun terakhir. Masuk ke orde baru. Iya, saya tadi ketemu sama guru-guru, Mas Angga. Sama itu. Nasib ya yang anak-anak kelas 6 tahun ini, kelas 9 dan kelas 12. Nasibnya apes karena masih ada ujian nasional. Tapi tahun depan sudah tidak ada lagi. Nah, jadi tahun depan itu sudah orde baru lah pendidikan gitu. Kalau ini ini batas terakhir orde lama. Nah, jadi itu yang berkembang di lapangan seperti itu. Nah, hanya saja
saya sebagai orang yang di lapangan dan juga saya senang gitu mengamati, bertanya dan lain-lain. Ada kegelisahan juga Mas Angga. Kegelisahannya adalah apakah program-program yang menurut saya itu keren, meskipun sebagian teman-teman masih banyak yang mengkritik, nanti mungkin bisa didiskusikan. Apakah itu betul bisa terrealisir? Nah, karena apa? Karena kondisi terutama Kementerian Pendidikan Indonesia itu tidak bisa hanya diwakili tunggal oleh seorang menteri pendidikan. Sangat kompleks, Mas Angga. Gitu. Nah, saya sih berharap positif thinking gitu, bahwa nanti rencananya Mas Nadiem ini akan terrealisir seluruhnya tanpa ketemu hambatan yang ada pada di Kementerian Pendidikannya sendiri. Ini bukan di guru-guru, bukan gitu. Tapi di Kementerian Pendidikan sendiri. Karena polisi kebijakan-kebijakan ini kadang-kadang bisa tidak berjalan, bisa di-cut di tengah gitu, dan macam-macam gitu. Nah, saya cuman berharap mudah-mudahan ini lancar. Karena itu cukup penting ketika seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Mas Nadiem ini mengatakan di media bahwa sekarang saatnya Indonesia harus punya blueprint pendidikan. Nah, blueprint. Saya pikir kalau orientasinya adalah mendesain blueprint, ini langkah yang tepat Mas Angga. Karena kalau ada blueprint, nah ini kayak punya arah seperti itu. Jujur, ya Indonesia belum punya blueprint loh Mas Angga. Untuk pendidikan. Belum ada. Kalau Malaysia itu kalau nggak salah tahun 2013. 2013 itu muncul blueprint sampai tahun 2025 atau 30 gitu. Nah, berarti selama ini yang dipakai Indonesia itu apa? Ya itu tadi, sebuah rule, aturan yang biasanya sangat tergantung dari kebijakan menterinya. Sampai ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kebijakan gitu. Nah, jadi kalau memang yang difokuskan adalah blueprintnya dulu, saya pikir itu yang tepat. Nah, Bang Undip, ini jadi pertanyaan kita semua. Sebenarnya apa itu blueprint pendidikan? Sistem, strategi, juga tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau Indonesia harus punya hal yang cukup penting hal tersebut. Betul ya. Jadi gini, blueprint pendidikan itu wujudnya dokumen Mas Angga. Dokumen yang isinya itu kalau kita baca itu adalah sebuah sistem yang komprehensif tentang pendidikan. Apa saja di dalamnya itu? Di dalamnya itu penuh dengan strategi, tahapan-tahapan, inti kurikulum dan lain-lain. Jadi kalau ini itu disusun, maka ini seperti ada arah yang akan dilanjutkan setiap kali 5 tahun. Apakah itu menterinya ganti atau tetap. Nah, jadi kayak model sebuah jalan lah, arah ya, policy gitu, yang ya di sini. Garis besar. Garis besarnya. Nah, banyak yang mengatakan, bukankah Indonesia sudah punya undang-undang Sisdiknas, sudah punya undang-undang guru dan dosen, ada juga peraturan PP itu tentang standarisasi 8 standar. Apakah itu bukan blueprint? Bukan. Itu bagian dari blueprint. Tadi itu aturan. Itu aturan-aturan yang mendukung dari blueprint. Nah, itu Mas Angga, kita tidak punya Mas Angga gitu. Kalau tidak salah ya, zaman Menteri sebelum Pak Nuh itu saya lupa, itu pernah diadakan diskusi panel gitu, ahli-ahli pendidikan tentang untuk menyusun blueprint, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Nah, saya berharap Mas Nadiem ini nanti 6 bulan, berarti kalau kita lihat kan Juli ya, kalau sekarang mulai Januari lah, kita anggap Juli.
Berarti 1 semester ini, maka di semester depan, berarti tahun ajaran baru, blueprint itu mudah-mudahan sudah jadi. Itu. Nah, mudah-mudahan perbincangan ini saya bisa berbagi dengan Mas Angga nanti elaborasi untuk apa sih catatan-catatan penting ini dalam blueprint pendidikan itu. Bila kita ingin istilahnya itu membedah, gitu ya, lalu juga meneliti blueprint yang cocok untuk negara kita di Indonesia. Itu pemerintah kan pasti mengambil banyak unsur untuk dimasukkan, dilihat dari keberagaman pertama, latar belakang juga. Yang pasti dari pengalaman juga diambil, kalau dari beberapa negara itu pasti kan ada perbedaan mendasar. Pasti, gitu ya. Blueprint ini kan sifatnya tadi dicetak istilahnya gitu, apalagi ini dokumen gitu ya. Nah, melihat dari sifat-sifatnya jangka panjang ini bagaimana pemerintah? Nah itu. Jadi dokumen ini Mas Angga, kalau itu dijadikan blueprint harus punya sifat-sifat tertentu. Supaya tidak menyulitkan pemerintah sendiri nanti. Yang pertama, blueprint itu harus jangka panjang. Jadi tidak boleh jangka pendek. Terus yang kedua, harus fleksibel. Nah, sehingga ketika sifat fleksibel itu ditemukan dalam blueprint pendidikan, isinya apa? Kerangka. Jadi sebenarnya negara ini sah punya kewenangan untuk mendesain kerangka pendidikannya. Kayaknya fleksibel itu perlu dijelaskan lagi pemerintah, karena bahasa kata fleksibel itu orang melihat fleksibel ini seolah-olah nanti nggak konsisten apa gitu. Jadi fleksibel adalah yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Apa sih yang disesuaikan dengan kondisi zaman? Isinya. Kalau kerangkanya itu negara yang mendesain. Kerangka dasar-dasarnya juga. Betul. Seperti contoh. Negara mendesain kerangka bahwa pendidikan di Indonesia harus bermuatan akhlak, karakter. Itu kerangkanya. Tapi isinya bagaimana? Nah, itulah harus fleksibel. Itu Mas Angga. Ada lagi, negara menginginkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini dimunculkan lagi menjadi sebuah kerangka akademis lagi. Nah, kerangkanya. Tapi caranya, isinya bagaimana itu, nah itu fleksibel. Nah, jadi negara hanya membuat kerangka-kerangkanya saja, outline-nya, tapi isinya itu harus fleksibel. Nah, kalau kerangka, insya Allah Mas Angga, ini akan sesuai dengan zaman. Kalau kerangka yang dibutuhkan, meskipun mendesain kerangka itu ya tidak asal-asalan, seperti itu. Tapi yang kadang-kadang bubar, diubah, dan lain-lain itu adalah ketika isinya itu statis, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ini, jadi fleksibel itu maksudnya itu Mas Angga. Nah, jadi isinya itu harus benar-benar sangat tergantung dari kondisi zaman. Nah lalu ada lagi sifat dari blueprint itu selain jangka panjang, fleksibel, nah dia harus bebas dari politik sesaat. Bebas dari politik kepentingan. Golongan. Memungkinkan di Indonesia? Harus gitu. Harus, meskipun susah kan. Pernah kan kemarin waktu di forum ini juga, saya pernah bilang, kalau Menteri Pendidikan pertama Indonesia itu Ki Hajar Dewantoro. Beliau orang keren lah di pendidikan. Berapa lama beliau jadi Menteri Pendidikan? Hanya 3 bulan. Dan sampai Mas Nadiem ini 29 Menteri Pendidikan kita ganti. Berarti kalau rata-rata normalnya 5 tahun, kan 29 kali 5. Sudah 100 berapa? 145. Iya, tapi kan kenyataannya tidak. Nah, artinya apa? Pergantian Menteri Pendidikan yang banyak itu, ini membuktikan bahwa masih muatan politis di pendidikan itu kental sekali. Kental sekali. Nah, yang kadang-kadang hanya disetir oleh kelompok tertentu, Mas Angga, golongan tertentu. Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Nah, dengan adanya blueprint ini, sifatnya harus bebas itu semua. Jadi benar-benar ini untuk masyarakat, ini untuk generasi kita yang berhubungan dengan
majunya kualitas pendidikan Indonesia. Itu politik sesaat ya. Ya, itu. Berarti dirasakan dari awal kemerdekaan sampai yang terakhir itu masih dirasakan politik dalam hal pendidikan begitu besar. Begitu besar, kental. Termasuk ujian nasional, apakah termasuk? Ya, sepakat. Masa enggak? Saya kan bulan kemarin itu diundang FGD banyak. Ya. Tapi unik Mas Angga, ini FGD-nya yang undang partai Mas Angga. Saya tidak usah sebutkan partainya. Jadi ada pesertanya siapa? Pesertanya itu ahli pendidikan, ya, cuman penyelenggaranya partai. Yang penting isinya bukan politikus kan? Enggak, gitu. Jadi ada beberapa komunitas yang lain ini. Karena sekarang ini undang-undang Sisdiknas itu sudah masuk ke Dewan untuk dievaluasi. Oh. Nah, jadi 5 tahun ini harus ada perubahan. Jadi rupanya partai-partai ini ingin mendapatkan bahan. Itu. Saya insya Allah 3 kali diundang. Itu yang topiknya rata-rata sama gitu. Nah, jadi menurut saya dari FGD itu kemarin saya bisa mengamati bahwa yang tadi Mas Angga tanyakan, apakah benar Pak Munif masih ada unsur ke politik? Ada. Seperti contoh. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ini ada anggota dewan yang aktif sekarang Mas Angga. Mengatakan bahwa mestinya ujian nasional itu 10 tahun yang lalu sudah selesai, tidak ada, bayangkan. Ini masalahnya hanya terbentur pada wakil presiden kita. Maksudnya Pak Yusuf Kala dulu. Mulai dari ketua Golkar ya kan, langsung jadi wakil presiden dan lain-lain. Nah, langsung diomongin gitu. Nah, saya nggak apa-apa lah ngomong sekarang ini kan beliaunya sudah pensiun. Nah, jadi ini salah satu bukti bahwa kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu yang tiba-tiba tidak samalah dengan kepentingan orang banyak, lalu dimenangkan ini. Itu. Namun Pak Munif, kalau misalkan politik walaupun sesaat itu menuju ke perubahan dan perbaikan, perlu nggak? Apa tetap harus bebas? Maksudnya gimana ini? Politik sesaat? Ya, politik sesaat mungkin satu menteri ini, dia ada beberapa program di bidang pendidikan yang memang terlihatlah itu untuk kelompok tertentu, untuk golongan tertentu, tapi menuju kepada kebaikan misalkan gitu. Saya pikir orientasinya ya Mas Angga ya. Kalau saya ini, yang penting itu fokus ke orientasinya. Ini untuk apa dan siapa. Perkara dampak ketika orientasi itu dijalankan, ternyata dampaknya menguntungkan golongan A, menguntungkan golongan B, menguntungkan golongan C, saya pikir itu naturally Mas Angga. Karena pastilah ketika orientasi itu dibuat keren, insya Allah dan dampaknya keren. Itu. Mungkin ada ketika orientasi itu sudah dijalankan, ditetapkan dan dijalankan, ada kelompok E yang nggak kena dampak. Nah, ada juga seperti itu. Tapi orientasinya yang penting. Itu dampaknya, saya pikir itu urusan lain. Saya juga teringat ketika Pak Anies jadi menteri nih, Pak Munif ya, dengan program sebelum menjadi menteri ada guru mengajar, Indonesia mengajar di seluruh pelosok Indonesia. Ada kesempatan beliau ketika menjabat menjadi menteri, itu betul-betul dimaksimalkan, karena memang kan permasalahan waktu itu adalah pendidikan terpusat di kota-kota besar, terpusat di pusat di Jawa gitu ya, daerah terpencil malah tidak merata gitu. Sementara UN-nya malah diratakan. Betul. Nah, momentum itu ya. Ya, saya pikir itu momentum. Waktu itu memang Pak Anies sangat jeli gitu loh, melihat kondisi problem real itu, terutama tentang pendidikan. Itu. Dan saya senang sekali itu gerakan kan sebetulnya. Itu gerakan yang akhirnya menular ke gerakan-gerakan yang lain sampai sekarang itu Mas Angga. Itu. Saya pikir itu konsekuensi logis. Ketika Pak Anies dan timnya mendesain Indonesia Mengajar, itu sebuah gerakan diduplikasi banyak orang dengan nama macam-macam, lalu konsekuensinya adalah Pak Anies tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan. Saya pikir itu ada benang merah yang cukup logis. Masih bicara politik dan pendidikan, unsur
pemimpin negara ini seberapa penting, Pak Munif? Ya, kalau di strukturnya yang Dalam, saya tahu, dalam blueprint pendidikan ya, ini contohnya ya. itu ya. Kalau di strukturnya yang saya tahu itu ketika saya terlibat dalam desain K13 sama Pak No waktu itu, ternyata Kementerian Pendidikan itu bertanggung jawab ke Wakil Presiden. Di strukturnya bukan sama Presiden. Iya. Gitu. Karena itu kan kemarin bertanggung jawab sama Pak Yusuf Kalla. Nah, sehingga Menteri kita Pak Muhadjir masih belum berhasil melakukan moratorium ujian nasional. Padahal itu di menterinya sendiri ya, dengan para dirjen yang sudah menggodok itu. Tapi ternyata hanya waktu dalam berapa menit ditolak sama Pak Yusuf Kalla. Nah, nanti ketika blueprint ini jadi, maka struktur pengambil kebijakan dari negara yang berkaitan dengan pendidikan, nah itu harus ditentukan. Karena itu legalitas blueprint itu harus level undang-undang nanti. Betul, iya. Dan di situ harus ditentukan apakah tetap di tangan wakil presiden ataukah di presiden. Apalagi ini jangka panjang, Pak Munif. Makanya itu, seperti itu. Nah, kalau saya sih, saya terserah ya mau di presiden atau di wakil presiden, itu kan pembagian tugas sebenarnya. Nah, cuman ya itu tadi, apakah itu presiden maupun wakil presiden harus bebas dari politik kepentingan. Harus bebas dari politik kepentingan. Gitu. Begitupun nanti yang menggodok undang-undang di Dewan ya. Ya. Tapi dilihat petanya sekarang Dewan sendiri bagaimana Pak Munif nih? Legislatif sendiri dalam hal rencana dari menteri yang sekarang nih. Iya. Mas Nadiem. Jadi kalau yang saya lihat ini dari 3 kali FGD ya, Mas. DPR itu masih melihat, jadi masih mendengar gitu, melihat, tidak membuat sebuah atau tidak mengeluarkan statement-statement yang pro atau kontra yang kelihatan di masyarakat, masih tidak, masih melihat, itu. Masih mempelajari itu. Kemudian itu program yang kemarin Mas Nadiem munculkan itu, yang yang Merdeka Belajar, ada 4 hal itu. Nah, cuman yang sekarang ini jadi fokus adalah tentang itu tadi, mengevaluasi undang-undang Sisdiknas, Mas Angga. Itu fokus di situ. Nah, kalau saya kemarin diminta bagaimana Pak Munif usulannya undang-undang Sisdiknas dan juga undang-undang tentang guru dan dosen itu. Nah, saya mengusulkan 1 tentang guru PAUD, Mas Angga. Nah, ini kan hari ini sampai sekarang tidak dianggap guru. Gitu. Nah, ini tidak bisa gitu. Judicial review kemarin kalah. Padahal sudah banyak lembaga-lembaga yang berdiri ya. Iya, negara masih menganggap pendidikan anak usia dini itu yang bertanggung jawab orang tua. Jadi bukan guru, sehingga negara bebas untuk tidak memberikan masih di haknya ranah guru. Masih di ranah rumah ya, Di belum ke ranah lembaga rumah, sekolah. Betul. Padahal faktanya orang tua milenial sekarang sudah tidak sempat ngurusin anaknya. Nah, itu fakta kan? Seperti itu. Dan ini agak beda dengan di negara-negara lain. Kalau contoh di Finlandia, yang ngajar PAUD itu profesor, Mas Angga. Bayangkan. Jadi yang mengajar anak usia dini itu malah orang-orang yang punya pengalaman di keilmuan yang cukup tinggi. Nah, ini kan agak kontras. Itu. Zaman kan tadi. Kenapa? Perkembangan zaman tadi itu. Era milenial orang tua tadi. Nah, itu yang di undang-undangnya. Lalu ada lagi masalah anak berkebutuhan khusus, Mas Angga. Ini. Jadi ini juga kalau kita tidak peka akan terjadi ketimpangan. Itu. Saya tadi mau ke radio ini sempat nonton televisi sebentar yang ada staf khusus presiden yang difabel itu lagi diwawancarai. Ini milenial kan, kelompok milenial. Dan saya sempat mendengar, langsung berangkat ke sini.
Dia mengatakan bahwa jumlahnya itu sampai 3 kali lipat sekarang naik. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, berarti perlu perhatian wah, besar. iya, kita sangat Iya. ini. Padahal sudah ada aturan-aturannya, tapi dalam teknis pelaksanaannya tidak begitu bagus. Nah, itu. Saya yakin, Mas Angga, anggota Dewan ini, terutama Komisi 10 ya, DPR, itu nanti akan mulai mendebat, bertanya. Itu ketika blueprint ini jadi. Dilihat bahannya dulu. Ya, sekarang kan Desember, saya masih ingat waktu kita talkshow di sini Desember itu adalah baru yang Merdeka Belajar itu ada 4 hal itu. Kemudian nanti kita lihat akan 6 bulan lagi. Gitu. Nah, sekarang Merdeka Belajar itu mulai disosialisasikan, disosialisasikan. Nah, dan ke depan yang blueprint ini, ya ini karena blueprint itu policy, pasti anggota dewan akan ikut berperan di situ nanti. Gitu. Iya, Pak Munib. Tadi ya, sifat blueprint pendidikan, jangka panjang, fleksibel, bebas politik sesaat. Ya. Apalagi kira-kira ini Pak Munib? Ya. Dan ini isinya itu tadi, yang kerangka ya, isinya ini harus kreatif. Fleksibel itu di kreatif tadi. Ya, fleksibel itu di kreatifnya gitu. Tidak boleh isinya itu detail. Nah, sehingga sentralistik akhirnya. Iya, iya. Akhirnya sentralistik. Tidak. Nah, itu yang saya pikir penting ya yang ada di blueprint itu. Tidak boleh kreatif, tidak boleh detail, juga mungkin tidak boleh dogmatis ya. Ya. Penting itu, Mas Angga. Ya. Penting, apalagi zaman sekarang ya. Kalau ingin menerapkan Pak Munib, misalkan isi blueprint yang kreatif, tapi berpatokan dasar pada dasar negara, contohnya Pancasila gitu ya, menghadapi setiap zaman tuh contohnya bagaimana Pak Munib dalam hal cinta negara aja atau dalam hal akhlak aja. Gitu. Ya. Jadi, mungkin zaman Pak Munib cinta negara itu modelnya beda kan dari zaman anak sekarang. Iya. Kalau zaman kita dulu kan namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Lalu zaman sekarang PPKN. Itu. Ada lagi PKN. Ada lagi PKN ya. Jadi kalau menurut saya, semua materi yang berkaitan dengan moral itu harus melewati 3 fase. Ini. Semua materi yang berkaitan dengan akhlak. Apakah akhlak itu diambil dari Pancasila ataupun dari sumber-sumber yang lain. Kalau kita tidak melewati 3 fase ini, terjebak Mas Angga. Terjebak apa? Di kognitif. Seperti contoh generasi saya lah. Saya ini mengenal PMP Pancasila sangat kognitif. Iya kan? Sangat kognitif sebetulnya. Itu Pancasila lahirnya ini apa udah butir-butir ya. Pengalaman itu P4 itu. Iya. Jadi soal-soalnya juga begitu. Ada satu kasus ini berarti sesuai dengan sila ke sangat kognitif. Nah, padahal dalam ilmu pedagogik ketika kita mau ngajarkan moral, karakter atau etika itu tidak boleh lepas dari 3 hal Mas Angga. Yang pertama adalah experience. Berilah anak pengalaman terhadap karakter itu supaya yang disentuh itu feeling, perasaannya Mas Angga. Itu. Nah, contoh mau ngajarin tentang cinta tanah air. Maka harus dibawa dulu ke suasana anak ini. Bagaimana orang yang cinta tanah air dengan yang tidak. Macam-macam ya, ini kreativitas. Dengan film, dengan cerita, dengan buku, macam-macam. Kalau sudah, maka siswanya diminta mempretelin knowledge dari feeling tadi. Berarti cinta tanah air itu apa sih poin-poinnya? Nah, ini query Mas Angga, inquiry. Jadi siswanya yang memunculkan sendiri
sebuah definisi Iya. dari pendidikan karakter itu. Susah siswa akan bisa menentukan poin-poinnya kalau tidak dibawa ke suasana, Iya. ke pengalaman dan perasaan Betul. sesuai dengan Karena karakter. suasana tuh bisa membangun. Bisa Memunculkan juga dia ide, pikiran apa semua di Betul. suasana tuh. Nah, dan yang ketiga ditutup dengan sebuah program reguler yang ujung-ujungnya jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi kalau cinta tanah air, feel-nya dapat, poin-poin knowledge-nya dapat, Iya, iya. so programnya apa? Supaya rutin anak-anak bisa jadi happy. Iya. Nah, ini yang butuh kreativitas. Butuh kreativitas seperti Tapi itu. saya percaya bisa diajarkan ke semua guru. Gitu. Bisa ya? Bisa, Mas Angga. Gitu. Kenapa kok tidak? Karena kalau boleh jujur, saya ini seorang guru. Kita sendiri tidak pernah dapat pelatihan kayak gitu. Coba kalau kementerian itu mendesain pelatihan-pelatihan seperti Iya, ini, iya, betul. sampel saja, contoh saja 1, 2, 3, saya yakin guru-guru kita itu guru-guru yang cerdas, bisa langsung mengelaborasi Mas Angga. Masih didominasi oleh pelatihan bagaimana membuat RPP, membuat administrasi sekolah, membuat semua laporan-laporan itu. Betul, betul. Baik, itu kita sudah membuka dan juga mengupas apa itu blueprint pendidikan, sistem strategi, sifat-sifat blueprint pendidikan. Kalau dilihat karena ini sebuah kerangka, berarti unsur-unsur apa saja Pak Munib kalau dari blueprint pendidikan itu harus kita perhatikan? Iya. Nah, jadi gini Mas Angga, ini unsurnya ya, unsurnya. Sebetulnya unsur dari keberhasilan pendidikan di sebuah negara itu sangat tergantung dari bagaimana sekarang itu kita punya alat ukur untuk mengukur kualitas manusia di sebuah negara. Iya. Ini awalnya ini Mas Angga. Dulu Mas Angga. Alat ukurnya namanya Development Index. Jadi yang diukur adalah perkembangan, Human Development Index. Tapi 2 tahun yang lalu seluruh dunia sepakat bukan itu dirubah gara-gara 4.0 ini, 4.0. yaitu Human Capital Index. Maksudnya apa ini? Maksudnya kualitas manusia di Human Capital Index harus manusia itu dianggap aset, capital, modal. Nah, karena kalau manusia tidak ditempatkan sebagai modal, aset, maka nanti akan kalah sama robot. Sehingga sekarang yang akan memimpin masa depan ini sebenarnya negara yang jumlah penduduknya yang banyak. Itu yang punya potensi. Apalagi banyak itu masuknya ke Human Capital Index. Betul. Bukan hanya di negara itu jadi produsen sekaligus jadi konsumen. Kalau sekarang kan Indonesia 4 ranking besar penduduknya, tapi kita tidak jadi produsen, kita jadi konsumen. Nah, itu. Jadi Human Capital Index. Nah, berarti kalau desain blueprint pendidikan itu unsur-unsurnya 1, memanusiakan manusia itu. Human. Human ini bisa kita pecah menjadi manusia yang berperan sebagai guru dan manusia yang berperan sebagai student, siswanya. Jadi itu blueprintnya. sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Sudah tidak ada lagi anak bodoh, sudah tidak ada lagi. Semua anak itu aset. Nah, kalau ini disetujui Mas Angga, ini nanti akan lahir sebuah kurikulum yang benar-benar memanusiakan manusia. Kurikulum tentang pengembangan bakat, minat anak, dan lain-lain. Itu human. Jadi ini unsur pertama yang penting. Manusia. Jadi capital, jadi aset.
Yang kedua, Mas Angga, ini unsur dari blueprint adalah local wisdom. Jadi kearifan lokal dari sebuah negara kan beda-beda. Betul. Nah, negara yang akan maju nanti, kualitas manusianya, kualitas pendidikannya, yang mampu mengusung, memanfaatkan local wisdom yang ada di negaranya untuk dunia. Itu. Nah, ini nanti, Mas Angga, kalau di breakdown, ini akan menjadi isi kurikulum. Ya. Dan Allah menakdirkan negeri kita itu zamrud katulistiwa. Nah, sehingga saya sih berharap, karena itu judulnya talkshow malam ini catatan penting. Kalau bisa dalam 6 bulan ini kementerian itu mendesain blueprint itu fokus ke unsur yang kedua ini juga memperhatikan local wisdom. Nah, kerangkanya local wisdom aja Mas Angga. Tapi isinya kan setiap daerah bisa bebas. Indonesia luar biasa Mas Angga. Luar biasa. Itu. Bahkan bisa ditentukan tiap daerah ya? Bisa. Biar supaya tadi karena tidak sentralistik gitu ya? Betul. Tidak sentralistik. Saya punya TK di Sidoarjo itu rutin. Isi kurikulumnya adalah anak-anak TK itu buat rujak, makan. Kan pakai petis. Yeah. Ayo kita ke pabrik petis. Supaya tahu petis itu dibuat dari apa. Ternyata dari kepala udang. Udang Sidoarjo itu the best in the world. Karena, jadi anak-anak TK ketika pulang itu diberi sangu itu sama pengusaha petisnya itu. Kantongan satu petis. Ketika saya tanya sampai di sekolah, ayo kalau udah besar kepingin jadi apa? Kepingin jadi pengusaha petis. Iya kan, mau jualan petis di Jepang katanya, di mana. Iya, nah. Jadi muncul lagi dari kecil itu. Dan kalau kita lihat dahsyat Indonesia itu luar biasa. Saya punya beberapa catatan-catatan yang kita ini sedih gitu. Itu baru Sidoarjo loh Pak. Itu baru Sidoarjo. Belum daerah lain yang memiliki local wisdom sangat kaya. Sangat kaya, betul ya. Nah, jadi menurut saya unsur kedua yang terpenting adalah local wisdom. Gitu. Apalagi Mas Angga kalau kita sudah fokus kepada budaya. Makanan aja Mas Angga. Indonesia ini the best. Jumlah makanan Mas Angga. Itu. Permainan tradisional. Itu ada satu teman buat jurnal Mas Angga. 470 lebih Mas Angga. Permainan tradisional Indonesia. Di Indonesia. Dan yang dahsyat ketika setiap permainan tradisional itu dilakukan, ini punya teaching value. Karakter itu. Jadi punya muatan-muatan akhlak yang diajarkan. Jadi tidak hanya permainan, kalah menang, sportivitas, tidak. Tapi ada unsur-unsur akhlaknya yang luar biasa. Nah, ini termasuk local wisdom. Ayo. Jujur, kemana semua itu? Nggak ada semua. Nah, mudah-mudahan nanti dalam 6 bulan itu diperhatikan oleh kementerian dalam menyusun blueprint pendidikan. Nah, berarti yang pertama tadi human ya. Manusianya itu ada guru di situ, ada siswa. Yang kedua adalah alamnya ini, local wisdom. Dan yang ketiga adalah teknologi. Teknologi. Nah, 4.0 ini. Ya kan, 4.0. 1 e-commerce. Semua ini. Ya kan. Sekarang kampus saja sudah digital kampus, sudah di handphone. Itu mulai. Lisensi aja udah e-lisensi semua ini. Nah, betul kan? Lalu ada yang satu lagi Internet of Things sudah. Ada lagi cyber physical system. Ya kan? Jadi sudah pakai hologram. Saya punya video hologram teachers dahsyat Mas Angga. Jadi benar-benar guru yang tidak kreatif akan ditinggal. Guru yang tidak kreatif akan diganti sama robot. Guru yang kreatif lah yang tetap eksis. Nah, ini berkaitan dengan teknologi. Nah, dan multitasking teknologi ini harus menjadi kemampuan mutlak guru sekarang. Itu multitasking.
Sekarang itu poin-poinnya satu, guru harus menguasai yang namanya cloud. Nah, kita ini ruang penyimpanan dulu, ya lemari-lemari, arsip dan lain-lain. Sekarang Betul kan? udah cloud. Cloud. Di awan semua sekarang. Di awan semua, cloud. Nah, ini kalau kita, guru-guru kita tidak akrab dengan teknologi ini, ketinggalan Mas Angga. Gitu. Saya setuju teknologi bukan segala-galanya. Tapi teknologi punya added value, nilai tambah kalau guru itu menguasai. Itu fakta. Gitu. Nah Pak Munib, bagaimana memadukan ketiga unsur ini? Apalagi banyak juga masalah-masalah yang biasanya di tengah-tengah itu timbul ketika local wisdom ingin dipadukan dengan teknologi gitu ya. Bahkan akhirnya malah berbenturan gitu ya. Di satu daerah teknologi ditolak karena bertentangan dengan budaya setempat gitu ya. Nah, apalagi ini Indonesia, menyeragamkan itu bagaimana untuk sebuah blueprint ini supaya cocok gitu. Saya pikir antara local wisdom dan teknologi itu bukan dua hal yang dipertentangkan. Tidak. Malah bisa digayung bersambut. Saya tadi pagi Mas Angga cukup kaget. Ketika diberi pertanyaan oleh seorang guru, guru SD negeri di Jakarta ini Mas Angga, yang tiba-tiba orang tua wali muridnya protes sampai ribut di satu sekolah itu gara-gara gurunya ngajarin siswanya buat email. Bayang nggak? Saya sampai, maaf ibu ulangi lagi pertanyaannya, buat email. Iya. Diprotes. SD ya? SD? Iya. SD kelas 6 apa? Kelas 6. Bahwa ini anak saya akan nanti ketergantungan addictive gadget ini, email. Bayangkan. Nah ini salah satu bukti bahwa yang tadi Mas Angga tanyakan, butuh edukasi teknologi kita. Butuh edukasi teknologi. Kalau edukasi teknologi ini jalan Mas Angga, tidak terjadi kontradiktif antara local wisdom dengan teknologi. Itu. Contoh ya, contoh. Baksodor itu khas Indonesia. Sebetulnya. Saya khawatir ini nanti hak ciptanya diambil oleh negara lain. Tapi ketika kita menguasai teknologi untuk meuniversalkan permainan baksodor ini, apakah lewat YouTube, lewat Instagram, lewat e-conference, macam-macam, maka ini akan mendunia Mas Angga. Nah, sehingga tumbuh dapat tutup, gayung bersambut antara local wisdom dengan teknologi. Menyuburkan. Teknologi harus menjadi tools, alat untuk menyuburkan, mengembangkan, membuat seluruh dunia tahu tentang local wisdom yang ada di Indonesia. Tidak untuk malah dipertentangkan. Gitu. Kalau ada kelompok orang yang seperti contoh saya katakan tadi, masih alergi terhadap teknologi, saya kok percaya solusinya adalah kita kurang mengedukasi. Kurang edukasi. Gitu. Akhirnya istilahnya masih ada kejumudan gitu ya. Betul. Apalagi bicara tentang ingin memanusiakan manusia, mempertahankan local wisdom, tapi istilah mereka itu kok diperalat oleh teknologi. Gitu. Harus diganti itu, harusnya didukung dengan teknologi. Jadi begitu. Itu. Tapi kayaknya nggak cukup dengan waktu sebentar, Pak. Karena kan Indonesia luas, cukup lama ini waktunya. Betul. Mungkin saya pernah cerita di forum ini. 3 tahun yang lalu saya pernah observasi di kelas di Finlandia Mas Angga, yang SMA itu. Itu ternyata mereka ilmu sosial yang diajarkan masalah itu pengungsi Syria yang masuk ke Eropa, ke Finlandia. Nah itu satu bangku berapa siswa ada handphone yang di situ diletakkan, siswanya bawa handphone masing-masing. Lalu ketika saya masuk saya tanya sama gurunya, kok boleh ya ada handphone? Gitu.
Kalau di sekolah di Indonesia masuk keranjang itu. Nggak boleh. Kata gurunya, ya kita lihat aja. Nah, setelah gurunya ngasih prolog bahwa ada kondisi pengungsi begini-begini, lalu ada 2 problem. Gurunya bilang, selesaikan ya problem ini ya, solusinya ya, dengan kalian lihat 3 video ini. Ditulis di papan linknya. Oke, fokus, lihat videonya 5 menitan gitu, setelah itu diskusikan. Udah, baru dibuka Mas Angga gadgetnya. Baru diketik linknya, sudah ditonton, catat, pause, catat. Udah selesai, tutup lagi, baru mereka diskusi. Selesai. Sampai solusinya selesai. Itu handphone ditutup. Saya tanya, kalau udah selesai, kok hebat ya? Bisa kontrol diri. Bisa kontrol. Kalau di Indonesia, bos apaan siswanya langsung ya kan? Nah, Nggak disuruh udah mulai duluan. ya itu. Kata gurunya, Pak, kami ini Finlandia menemu Nokia pertama handphone. Iya. Ketika Nokia itu lahir, kami juga melakukan edukasi teknologi. Jadi anak-anak yang waktu itu SMA, Mas Angga, itu sudah dapat edukasi sejak TK tentang teknologi. Nah, kita yang kurang edukasi teknologi, buat email aja haram katanya. Jadi ini saya gemes kadang-kadang kayak gitu. Gemes ya. Iya. Nah, jadi dan dasarnya ya Mas Angga ya, teknologi yang saya harapkan selalu di mana-mana itu guru harus jadi multitasking teacher. Iya. Maksudnya multitasking teacher itu bukan guru matematika juga bisa ngajar bahasa Inggris. Guru matematika juga bisa ngajar macam-macam. Tidak harus seperti itu. Multitasking itu guru apapun bisa teknologi. Itu. Saya selalu bilang gini Mas Angga, ayo kuasain Google Drive, Google Classroom, Google Doc, Google Sheet. Betul. Yang di situ semua itu. Itu nanti jadi alat bantu kita. Bukannya Google Map. Biasanya Google Map aja yang dipakai. Nah, itu multitasking teacher gitu ya. Jadi mau guru agama kayak tapi keren dia buat vlog ya kan. Ini dan lain-lain. Nah, tahu caranya supaya vlog ini bisa diikuti oleh siswanya bagaimana, oleh orang tua. Ngajarin wudhu dan sholat praktek udah bisa langsung. Langsung. Anak-anak kan maunya lihat videonya gimana sih? Iya, semua kan visual sekarang. Nah, itu maksud saya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini tidak bertentangan lah dengan syariat kita. Tapi ini kan sebuah kemajuan. Betul, insya Allah enggak apa-apa nih. Iya. Itu kita mengupas blueprint Ikhwan Akhwat itu baru dari 3 poin ya. Pertama tadi apa itu blueprint pendidikan, dilihat dari sistem strategi dan juga tahapan-tahapannya. Yang kedua kita lihat sifat blueprint pendidikan. Yang ketiga unsur dari blueprint pendidikan. Sebenarnya masih ada yang ingin saya gali lagi, tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 9.21 nih Pak Munif, kita harus jeda dulu ya. Oke. Kita jeda dulu Ikhwan Akhwat, nanti kami akan kembali di sesi kedua. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit lagi untuk menjawab pertanyaan dan juga komentar dari Anda. Maka dari itu silahkan kirimkan komentar dan pertanyaannya ke nomor WhatsApp Rasil di 0811 19 99720. Bagi Anda yang ingin berdialog langsung dengan Pak Munif Hatip di studio, silakan telepon kami di nomor 021 845 1512. Kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Pendidikan bersama Bapak Munif Hatip. Catatan penting, cetak biru pendidikan era Nadiem Makarim. Tiga poin ya yang sudah kita kupas untuk memahami apa itu blueprint pendidikan. Di sesi kedua ini
Sebelum nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan kami juga informasikan ikhwan akhwat bagi Anda yang saat ini menyaksikan siaran Rasil TV melalui YouTube channel, Anda juga bisa memberikan komentar di sana, dan insya Allah nanti kami akan bacakan. Pak Munib, kita kembali kepada topik kita di malam hari ini. Kalau dilihat dari semua apa istilahnya itu, semua sisi lah. Iya. Ini kan blueprint. Pasti akan ada problem Iya. yang ditemukan gitu. Dalam membangun atau dalam membuat problem itu, kira-kira tahapan-tahapan problem bisa dilihat itu apa? Iya. Jadi, Oh ya, mohon maaf, kita tahan dulu ya. oh ya, Ternyata sudah ada yang menunggu di layanan telepon. oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Baik, Beka. dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Taswin di Cibubur. Silakan Pak Taswin. Dengan Pak siapa narasumbernya? Ya, halo, Kang Fahri, tolong volumenya dikencengkan sedikit. Pak narasumber siapa? Bung Angga. Pak Munif Hatib, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Munib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiatif juga ya apa yang Pak Munib uraikan tadi, terutama blueprint yang berkaitan dengan di era teknologi gitu ya Pak Munib ya, dengan juga kurikulum dan sebagainya. Iya. Di era teknologi kan biasanya walaupun di teknologi ketergantungan gitu ya, dalam artian itu dengan program kan gitu ya, program, kemudian juga dengan listrik dan sebagainya, HP dan sebagainya. Ini tidak lepas juga dari intervensi ekstern dan internal dan eksternal gitu loh Pak. Karena saya beranggapan bahwa akar pendidikan ini merupakan kebangkitan suatu bangsa gitu, yang bisa berdiri sendiri gitu loh Pak Munib. Karena kalau kita sering didikte sama Barat, belum tentu juga cocok di lokal kita gitu loh Pak Munib. Contoh misalnya, katanya ribut mau impor dosen dan sebagainya, impor rektor dan sebagainya. Kan kadang-kadang mereka nggak, yang Bapak katakan tadi, paham nggak sih mereka dengan mengatakan lokal kita kan gitu. Iya, betul. Apa yang diharapkan dari mereka, sehingga kita sendiri kadang-kadang terkecoh dengan eksternal gitu loh, yang katanya oh ini maju harus begini. Iya. Gitu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, belum tentu juga dari yang lain cocok di sini, jangan diterapkan gitu. Nah sekarang saya menyikapi menteri kita yang sekarang, dia memang progresif ya untuk kemajuan gitu, tapi jangan sampai akhlakul karimah dan budi pekerti ini dibelakangi gitu loh. Ini agama Islam aja udah kurang banget pelajarannya di sekolah kita ini gitu loh. Yang ditekan ini secara kertas harus jadi ini, harus jadi itu, jadi ini. Enggak berguna juga, nanti akhirnya kadang-kadang di pertanian dia ahli, kerja di jembatan gitu. Ini kadang-kadang ngacak di Indonesia ini kadang-kadang gitu. Kalau kita di atas kertas jadi S2, S3, S4, profesor dan sebagainya. Bapak tadi saya menarik, kalau di daerah Eropa itu profesor ngajar mereka, takut gitu ya. Itu kan bagus kan karena ilmunya. Kalau di sini enggak. Ya itulah tebaliknya. Jadi kesimpulan saya, di Indonesia ini sebetulnya jangan berpengaruh kepada hal-hal dari eksternal yang kadang-kadang pesantren aja diintervensi loh. Masalah kurikulumnya Pak. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi akar kita akhlakul karimah, innama bu'istu liutami makarimal akhlak kan gitu. Kalau akhlak enggak, pintar banyak, percuma Pak, koruptor semua kita ini. Karena enggak berakhlak gitu loh Pak. Karena enggak ditekankan. Dulu waktu zaman saya tuh ada budi pekerti Pak Munib, akhlak, fikih dan sebagainya diterapkan di situ. Habis sekarang udah nggak ada lagi masalah moral. Yang penting buku tebal-tebal dipakai, enggak, anak-anak sekarang kasihan bongkok-bongkok bawa buku gitu. Ya baik Pak Taswin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya luar biasa. Luar biasa. Saya setuju. Karena itu saya adalah orang yang tidak terlalu ngikut-ngikut adopsi kurikulum dari Barat, Mas Angga.
gitu loh. Karena sebenarnya harus dibalik pola pikirnya sekarang gitu loh. Kalau tadi saya katakan bahwa yang di tengah itu local wisdom sebetulnya. Keindonesiaan ini apa? Itulah yang harus kita elaborasi untuk kita munculkan ke seluruh dunia. Bukan kita menarik dari kurikulum dari luar, bahkan ngikut sampai budayanya juga. Tidak gitu, tidak itu. Dan satu lagi, kita ini Zamrud Khatulistiwa sebetulnya. Kalau kita bicara local wisdom ini bisa sampai seharian sebetulnya dari unsurnya. Jadi saya setuju tadi bahwa faktor eksternal sebagai intervensi ini harus diminimalisir dengan mengunggulkan kondisi kita Indonesia ini bagaimana, ke-Indonesiaan ini bagaimana. Itu. Dan sedangkan masalah akhlak itu saya setuju. Mungkin saya akan nanti menjawab di tahapan ini nanti. Yang tadi Mas Angga sempat tahapan-tahapan problem yang muncul ini. Karena ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi. Yang penting ini akhlak sekarang. Mau jadi apa sih sebenarnya kalau problem itu di akhlak seperti itu. Jadi saya sangat setuju sama Bapak tadi. Berarti bicara akhlak ini bicara apa dari tahapan problem? Jadi gini Mas Angga. Kalau kita sudah bicara masalah tahapan-tahapan, dalam sebuah blueprint, ini kita sudah bisa dikatakan mulai masuk ke isi dari kurikulum. Atau katakanlah sebelum isinya, struktur kurikulumnya. Gitu. Jadi, kalau pakai bahasa akademis, Mas Angga, struktur kurikulum itu lantai pertamanya adalah kontekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual adalah masalah-masalah real yang up to date yang dihadapi oleh anak sekarang sesuai dengan usia perkembangannya. Itu. Jadi membuat kurikulum, apakah itu sekolah ataukah pemerintah, harus benar-benar mendesain isi kurikulum ini adalah problem solving dari kondisi kontekstual itu anaknya. Kalau isi diawali kurikulum itu dengan bukan kontekstual, biasanya ini akan gagal, Mas Angga. Pendidikan itu kayak terpisah dengan kehidupan yang sebenarnya. Itu. Pendidikan itu kayak kita nonton sinetron, setelah selesai. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Saya kasih contoh ya Mas Angga ya, untuk kontekstual. Mestinya isi kurikulum itu kalau untuk anak sesuai dengan usia perkembangannya harus dilihatkan ini anak butuh atau tidak, need atau tidak, kebutuhan. Itu. Nah, contoh anak usia dini, secara alamiah, secara fisik dia berkembang, berarti dia butuh bermain. Maka kontekstual struktur dari kurikulum untuk anak usia dini dia harus bermain. Jangan disuruh calistung membaca, menghitung. Demikian juga untuk anak SD, untuk anak SMP, ya, itu kontekstual. Problem-problem real yang dihadapi dan lain-lain itu dijadikan konten dari kurikulum ini. Nah, lalu Mas Angga, tahapan yang keduanya adalah mempelajari masalah-masalah yang terjadi secara kontekstual tadi biasanya akan gagal kalau tidak diawali dengan akhlakul karimah, karakter building. Jadi buat saya itulah lantai kedua. Jadi lantai pertama itu kontekstual ini adalah pengumpulan bahan ajar, harus secara kontekstual. Lalu
sebelum ngasih materi itu, akhlaknya dulu harus dirapin. Seperti Bapak tadi, itu akhlaknya. Nah, kalau sudah ngomongin akhlak lantai kedua, caranya jangan teori lagi. Yang tadi saya katakan ada 3 tadi, feeling, knowledge, dan program atau habit. Itu. Maaf beribu maaf, kadang-kadang akhlakul karimah, pendidikan karakter, akhlak hanya jadi jargon, hanya jadi teori, tapi di lapangan bingung kita menerapinya gimana. Mungkin bulan depan kita bisa fokus ke pendidikan akhlak ini secara holistik, Mas Angga. Betul, Pak. Biar berbagilah semua sama masyarakat. Nah, itu yang kedua, Mas Angga. Nah, jadi sekali lagi, lantai pertamanya adalah pengumpulan bahan-bahan secara kontekstual. Gitu. Sehingga kalau ada materi-materi yang tidak sesuai dengan need, kebutuhan anak, sudah tinggalkan saja. Saya sering guyonan itu, masa anak kelas 2 SD harus belajar tentang struktur desa. Nah, dia tidak butuh buat KTP. Nah, itu tinggalin aja sudah gitu loh. Jadi bagaimana kita zoom kebutuhan anak sesuai dengan usia perkembangannya, itu sekarang jadi tantangan untuk kontekstual. Yang kedua, bersihkan jiwanya, akhlakul karimah. Nah, baru Mas Angga, yang ketiga tekstual. Nah, tekstual ini baru mata-mata pelajaran akademis yang bisa diramu jadi proyek pendekatannya, macam-macam. Kalau di teorinya itu ada belasan meramu mata pelajaran akademis ini agar benar-benar mengintegrasikan dengan masalah. Itu. Nah, kan kalau kita enggak, satu, lantai pertamanya bukan kontekstual, tapi dari pusat kita enggak ngerti pokoknya. Kemudian waalaikumsalam lantai 2-nya akhlaknya gitu. Tiba-tiba kita dikasih tekstual. Nah itu. Iya kan? Kita. Tekstual ini sebenarnya ilmu-ilmu yang membantu nyelesain yang pertama kontekstual tadi gimana. Kenapa kok siswa kita bisa? Karena akhlaknya sudah bersih. Jiwanya siap menerima tekstual itu tadi. Gitu. Nah, yang terakhir, jangan sampai ada sekolah yang tidak memunculkan hikmah atau manfaat atau benefit. Setiap tema, setiap bab harus ada hasil belajarnya yang punya manfaat. Minimal untuk diri anak kita sendiri. Kalau sudah kita belajar bulet, ruwet, pusing, setelah itu selesai, assalamualaikum, tes, nilai dapat 7, pas-pasan, lalu buat wow, ini untuk apa dalam kehidupan? Sudah, itu akan ketinggalan zaman. Mas. Nah, jadi inilah yang terpenting dalam tahapan-tahapan blueprint. Nah, ini kan saya pikir isinya apa nanti bisa fleksibel, Mas Angga gitu. Cuman dari tadi kan kita bicara kerangka sebetulnya itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan, kok saya percaya ya Indonesia itu maju benar luar biasa. Betul Pak Wani. Saya juga percaya kalau ini bisa dilakukan. Saya kemarin di Surabaya itu kan duet. Ada tiga pembicara, 4 lah sama Prof. No ya. Di kampus saya yang Unusa itu. Jadi Prof. Muslimin, saya sama Mr. Alan Smith yang dari Finlandia. Mr. Alan tuh bilang, saya di Finlandia itu hanya cuma tahu 2 local wisdom yang keren. Ikan salmon sama kayu pinus. Finland, ya. Finland, tapi di Indonesia dasar luar biasa. Bingung ya. Bingung. Saking banyaknya. Nah, lalu ketika kita dielaborasi ini 3 ini luar biasa. Ternyata di Finlandia itu karakter building jadi materi utama. Sampai satu pembicara, Prof. Muslimin itu mengatakan sebuah pernyataan yang membuat kita semua tertawa, Mas Angga. Apa Pak? Pernyataannya itu, kalau kita Al-Quran itu lahir di Arab, musabakohnya ada di Indonesia, tapi yang mengaplikasikan Jepang, Finland. Itu satu gedung tertawa semua. Tertawa ironis. Tertawa ironis gitu. Saya pikir-pikir ya betul juga ya gitu. Musabakohnya emang hanya di Musabakohnya di Indonesia ya kan. Lahirnya di Arab gitu, tapi yang mengaplikasikan seperti itu. Kan ada jurnal juga itu. Untuk ngelihat karakter bangsa yang berdasarkan Al-Quran, karena 2 orang Muslim
Gitu. Sama kan? Yang nomor 1 adalah malah apa itu New Zealand, Finland, Jepang kayak gitu. Nah, jadi ini harus terjadi revolusi pendidikan lewat blueprint ini. Betul Pak Munib. Revolusi ya. Revolusi. Aduh, sebenarnya tadi ketika menyinggung kurikulum itu saya ingin menanya juga unsur-unsur kurikulum di blueprint. Kayaknya kalau membahas itu bisa satu pertemuan nih Pak Iya, Munib. betul. Waktu kita di sesi kedua ini sudah seharusnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah silakan. masuk ini Pak Munib. Saya akan ke pertanyaan terlebih dahulu. Ini dari ada Bapak Sugiharto ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif, menurut Antum bagaimana model pendidikan yang sebaiknya dilakukan untuk RBK? RBK. Apa itu RBK ya? Maksudnya? Ini RBK saja nih. Mungkin pertanyaan kurang begitu jelas ya. Iya, RBK sayang. RBK. Ada juga nih yang bertanya via YouTube juga bagaimana dengan jumlah jam belajar di sekolah Indonesia? Apa juga perlu direvisi? Ya, kalau jam belajar sebetulnya itu bukan sesuatu yang utama, Mas Angga. Sayang, itu komplement menurut saya gitu. Jadi half day oke, tidak ada masalah gitu. Full day oke, tidak ada masalah gitu. Full day itu kan sore ya, sampai nginep pun boarding tidak ada masalah gitu. Yang masalah itu adalah ketika half day, full day, boarding, tapi stres siswanya. Nah itu masalah. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya jam belajar itu sangat fleksibel, sangat tergantung dari kondisi situasi dari sebuah tempat, keinginan penyelenggara sekolah, target materi yang diajarkan, dengan syarat tidak boleh membuat siswanya stres. Itu. Kalau happy siswanya, itu mau half day oke, mau full day oke, maupun mau boarding, tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau saya sangat sayang kalau energi dihabiskan untuk masalah waktu dan lain-lain itu. Sangat sayang. Ya. Bukan nanti, itu. Karena nanti masuk itu tadi di komplement ya. Ya itu pelengkap. Itu hanya pelengkap. Baik. Selanjutnya ini ada Bunda Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munit menyinggung cerita tentang handphone yang di meja belajar tadi ya. Apa mungkin itu bisa dilakukan di Indonesia? Karena dengarnya aja tadi saya senyum-senyum. Waduh, bisa nggak ya konsen belajar? Malah anak-anaknya nanti ya pokoknya bagaimana caranya nih Pak Munib. Ya. Supaya sejak dini anak-anak kalau melihat gadget itu yang dipikirkannya duluan adalah ilmu gitu. Ya. Bukan justru games. Ya. Kemajuan itu bukan hanya games. Ya, saya optimis bisa Mas Angga. Iya. Bisa, asal ada edukasi sejak kecil gitu. Bahwa ini kotak hitam ini, gadget ini tools, alat gitu loh. Ini harus dianggap alat gitu. Yeah. Alat untuk ngerjain tugas. Kan tugas tuh tidak bisa terus-terusan. Setiap waktu ada tugas. Tugas pasti ada akhirnya, selesainya gitu. Betul. Tugas itu biasanya berkaitan dengan efektif, efisien, punya nilai tambah, cepat, bermanfaat dan lain-lain. Ini butuh edukasi. Butuh edukasi. Nah, karena itu dan yang mengedukasi harus berbarengan ya, orang tua mengedukasi, guru juga mengedukasi. Gitu. Nah, kalau Finlandia tadi itu kan sejak dari kecil anak-anak itu diedukasi. Iya, suruh dikasih. Iya. Mereka itu tidak depend on handphone loh Mas Angga. Oh. Iya, saya melihat itu ya. Saya ke taman, jalan, melihat teman-teman yang ikut ini rombongan, rata-rata teman-teman guru, jalan-jalan di taman di kota Helsinki, sama warga sana jalan-jalan juga bawa anaknya, keluarganya, sangat berbeda. Perbedaannya yang kita selalu di tangannya ada handphone. Handphone tuh pasti dipegang. Tapi di sana orang sana mana handphonenya dimasukkan tas Mas Angga. Jadi benar-benar tidak sesuatu yang butuh tergantung tidak gitu. Nah, kalau coba kita lihat aja jangankan di sana ya, orang kita di sini aja ya kan. Iyalah Om, dimanapun. Iya, saya tadi makan siang di satu restoran. Saya melihat mulai dari buka mobil Mas Angga, klik sudah handphone ini terus jatuh ininya, ditutup lagi handphone lagi diambil sampai datang ke
mejanya Meja makan. handphone terus. Ini. Saya bilang, ya Allah, sudah menguasai sedemikian besarnya kotak hitam ini. Sampai segitunya ya. Iya. Nah, itu. Jadi edukasi, saya percaya dan saya yakin pertanyaan Ibu tadi bisa dilakukan di Indonesia. Itu. Kita mulai edukasi. Tuh, begitu Tep. Ya, seberapa dekat handphone Tep? Baik. Semoga terjawab ya. Tadi dari Bunda Fajar. Selanjutnya ini kita ke 08151388 tidak menyebutkan nama Pak Munib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munib menyinggung sistem pendidikan di Indonesia, lalu juga program-program Mas Menteri mengenai beban kerja guru honorer dengan guru PNS yang hampir sama, tapi pendapatannya sangat berbeda. Apakah kecilnya honor guru itu mempengaruhi mutu pendidikan kita? Menurut Pak Munib harus diperhatikan seperti apa oleh Menteri kita mengenai guru honorer ini? Ya, kalau menurut saya kesejahteraan dalam arti basic itu mempengaruhi produktivitas. Itu basic ya. Itu. Jadi kalau sudah selesai basicnya, dasar kebutuhan dasar itu selesai, itu nanti yang mewarnai komitmen, Mas Andi. Ya. Gitu. Tapi kalau kebutuhan dasarnya itu belum selesai, nah biasanya jarang sekali orang-orang tertentu mungkin ini para wali yang bisa professional eksis gitu, atau mungkin orang-orang yang tertentu ya khas ya. Nah, sedangkan kan kita ini bahas orang-orang yang kebanyakan gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, sebenarnya Mas Angga, masalah guru honorer itu sama guru yang sudah jadi pegawai negeri, sebenarnya itu apa ya? Menurut saya ini bukan masalah pendidikan sebetulnya. Ya, ini hanya masalah teknis manajemen aparatur negara. Kan bisa saja guru honorer itu semuanya jadi guru selesai sudah. Bisa aja. Tidak ada guru honorer itu sebenarnya itu goib, tidak ada. Ya. Guru itu adalah profesi yang benar-benar masuk makom yang paling tinggi di antara profesi yang lain. Kalau negeri ini mau selamat, itu sih paradigmanya itu sih Pak Munib ya. Guru PNS, guru honorer. Iya. Jadi kenapa kita tidak mengadakan sebuah revolusi manajemen aparatur negara? Semua guru honorer diangkat jadi PNS dengan distribusi selesai, sudah tanggung jawab negara. Selesai. Ya, merata, distribusinya merata. Orang kita ini masih kekurangan guru kok sebetulnya. Tapi masalah-masalah yang dihadapi itu memang ini menjadi kendala kali ya. Masalahnya anggaran. Masalah sekolah dan murid anggaran. Ya, anggaran. Dan maaf, anggaran mestinya tidak jadi masalah. Karena ada satu media yang mengadakan forum grup diskusi tentang anggaran pendidikan. Ternyata ketika semua guru ini diangkat jadi PNS, ada sekian triliun negara yang harus menutup setiap tahunnya. Di satu sisi kebobolan korupsi itu lebih dari angka triliun itu. Betul. Jadi sebenarnya hanya diubah saja gitu loh. Ya karena di Indonesia ini korupsi extraordinary crime ini masih berlanjut, akhirnya merugikan banyak bidang kan, termasuk pendidikan ini. Nah, itu. Kita kadang-kadang korupsinya berjamaah, Mas. Nah itu sih Pak Munib yang bikin rakyat ini terus saja menyedihkan itu. Nah, jadi itu mestinya bisa cepat itu. Betul. Kalau sekarang Pak Jokowi bisa rencana 2024 memindahkan ibu kota. Itu dengan biaya luar biasa. Mestinya kan bisa aja tahun 2021 tahun depan langsung tidak ada guru honorer, semua diangkat jadi PNS. Selesai. Tergantung dari fokus pemerintah emang ini juga tadi ya. Kosnya lebih besar kemana? Betul. Baik. Semoga terjawab pertanyaannya. Dan Pak Munib, ini sepertinya kita harus batasi share kita ya. Kita sudah masuk ke 21.30 dan juga kepada pendengar yang pertanyaan belum sempat terjawab kami mohon maaf. Dan ini tadi ada yang ngasih info lagi. RBK itu ruang baca komunitas. Ruang baca komunitas.
Baik. Mohon maaf ya tadi tidak sempat terjawab dan Pak Munib sebagai penutup dari seluruh bahasan kita apa yang jadi kesimpulan? Ya, terima kasih Mas Angga. Kesimpulannya adalah kita sambut positif, kita tunggu 6 bulan ke depan bagaimana blueprint pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan ini memberikan harapan baru. Karena kalau fokus kepada blueprint, saya pikir itu tepat. Supaya tidak dipengaruhi macam-macam itu tadi. Ganti menteri tetap ada rule-nya. Itu. Dan yang kedua, mudah-mudahan konsep blueprint yang nanti jadi, kalau saya hitung Juli nanti, di tahun 2020 ini, benar-benar mampu memuaskan semua elemen-elemen pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu siswanya, gurunya, dan masyarakat. Dan saya juga berharap bahwa dengan blueprint ini, Indonesia akan mendunia. Kita tidak underestimate diri, apalagi dengan negara-negara yang lain. Boleh dikatakan kualitas pendidikan kita masih jauh sama Vietnam, tapi kita tidak boleh mendekam di kegelisahan dan kekalahan itu terus. Kita harus bangkit, maju, dan insya Allah berhasil. Nah, itu Mas Angga. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Munib Mas Angga. atas siaran di malam hari ini. Semoga selalu sehat. Amin. Supaya program-programnya bisa terus dijalankan Terus nih Pak Munib ya. dijalankan, Ya. alhamdulillah. Dan Iwan Ahmad terima kasih banyak telah bersama kami di acara Bincang Pendidikan bersama Bapak Munib Hatip. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kami undur diri, Iwan Ahmad, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Saya Angga Aminuddin ditemani oleh Atip Setiabudi di kameramen, ada juga Muhammad Fahri di meja operator. Billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.